Shalom dan selamat pagi keluarga besar Happy Sword Family yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Hari ini kita masih belajar dari si Mr. Sata atau Mr. Satu Talenta bagian yang kelima, yaitu selalu mempunyai alasan untuk membenarkan diri sendiri. Firman Tuhan masih diambil dari Matius 25, sekarang ayat yang ke-24 dan ke-25. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan di dalam tanah ini. Terimalah kepunyaan Tuhan. Hal kelima yang dapat kita pelajari dari si Mr. Sata ini adalah dia selalu punya alasan untuk membenarkan dirinya sendiri. Nah, salah satu ciri dari orang yang selalu punya alasan untuk membenarkan dirinya sendiri adalah dia selalu punya kata-kata yang sifatnya itu merendahkan orang lain. Nah, kita dapat melihatnya dengan jelas di ayat 24 ini, di mana dia mengatakan kata-kata yang tidak sopan kepada tuannya, yaitu bahwa tuannya itu adalah manusia yang kejam, yang tidak menuai di tempat di mana tuannya menabur dan tidak memungut dari tempat di mana tuannya menanam. Dengan pengertian lain, dia mengatakan kalau tuannya itu sudah bersikap seenaknya saja atau mau gampangnya saja. Padahal sebagai seorang tuan, tentu saja tuan tersebut mempunyai hak untuk menyuruh hamba-hambanya melakukan apapun juga yang dia perintahkan. Nah, pada zaman perjanjian lama, seorang tuan berhak atas apapun yang ada pada diri hambanya itu, karena hamba tersebut sudah menjadi milik dari tuannya. Pada saat seseorang menjadi hamba, itu berarti dia sudah menyerahkan seluruh hidupnya kepada tuannya itu. Sehingga tuannya itu berhak sepenuhnya atas hidupnya. Tuannya itu juga berhak jika dia menyuruh hambanya itu untuk mati. Karena hidup hambanya itu ada di dalam kuasa dari tuannya itu. Bahkan tuannya itu juga berhak atas hidup keluarga dari hambanya itu bila si hamba itu mempunyai istri dan anak-anak. Hidup istri dan anak-anak si hamba juga berada di dalam kuasa sang tuan. Tuan itu juga punya kuasa untuk melakukan apapun yang dia inginkan, baik terhadap si hamba secara pribadi maupun terhadap istri dan anak-anak si hamba. Bahkan tuan itu juga punya hak jika dia ingin menjual istri dan anak-anak si hamba itu menjadi budak untuk orang lain, karena semua itu ada di dalam kekuasaannya. Sebagai seorang hamba, sudah sepantasnya jika si hamba itu bersikap hormat, tunduk, dan taat kepada tuannya. Sudah sepantasnya juga kalau si hamba bekerja keras untuk menyenangkan hati tuannya. Bukankah selama ini tuannya yang sudah bertanggung jawab menghidupi dirinya sendiri dan juga keluarganya, sehingga mereka bisa hidup walaupun sebagai budak? Nah, si Mr. Sata ini menunjukkan sikap yang tidak pantas, yang tidak seharusnya dilakukan seorang hamba kepada tuannya. Dia bersilat lidah, berdalih, mencari alasan untuk membenarkan dirinya sendiri yang telah menyembunyikan talenta yang diberikan oleh tuannya itu dengan menyalahkan tuannya sebagai tuan yang kejam. Pada saat si Mr. Sata mengatakan hal itu, dia lupa apa yang telah tuannya lakukan kepadanya dan mungkin juga kepada keluarganya, istri dan anak-anaknya selama ini. Dia lupa bagaimana perlakuan tuannya itu kepadanya. Dia lupa bagaimana tuannya itu sudah merawat kehidupannya dan keluarganya. Dia lupa bagaimana tuannya itu sudah bertanggung jawab dan memelihara kehidupannya dan keluarganya. Dia melupakan semua kebaikan tuannya selama bertahun-tahun. Mungkin dari selama si Mr. Sata itu mengabdi. Bagaimana dengan kita, saudara dan saya? Apakah kita secara sadar maupun tidak sadar sama seperti si Mr. Sata ini yang selalu punya alasan untuk membenarkan diri kita sendiri, baik di depan teman-teman sepelayanan kita, di depan Bapak Ibu Gembala, apalagi di depan Tuhan, walaupun mungkin jauh di dalam hati kecil kita itu kita mengakui bahwa kita sebenarnya memang salah, kita yang salah. Tapi kita bersikap sombong, kita berpikiran picik dengan melemparkan kesalahan kepada orang lain, bahkan mungkin kepada Tuhan. Kita sudah bersikap sombong dengan membenarkan diri kita sendiri dengan beribu-ribu alasan. Kita menutup telinga kita rapat-rapat, kita tidak mau mendengarkan masukan atau nasihat dari pihak manapun karena merasa diri kita yang paling benar dan selalu benar. Orang lain selalu salah, bahkan Tuhan juga kita anggap bisa saja salah.
Pokoknya yang paling benar ya saya. Yang tidak pernah berbuat salah ya saya. Orang yang lain pokoknya selalu salah. Apakah itu karakter kita sebagai pengikut Kristus atau sebagai orang-orang yang mengaku sebagai hamba Tuhan? Kalau ya, saat ini masih belum terlambat bagi kita untuk minta ampun kepada Tuhan dan bertobat. Masih belum terlambat bagi kita untuk berhenti menjadi batu sandungan bagi orang lain. Masih belum terlambat untuk terus menjadi duri dalam daging bagi orang lain. Masih belum terlambat untuk berhenti menjadi pedaseor alias pencuri damai sejahtera orang lain seperti yang dikatakan oleh Bapak Gembala. Masih belum terlambat Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena itu untuk kita berhenti menjadi orang yang selalu punya alasan untuk membenarkan diri kita sendiri, mari kita berdoa. Tuhan, kami mohon ampun kalau selama ini kami selalu mencari alasan untuk membenarkan diri kami sendiri. Kami bahkan melemparkan kesalahan kepada orang lain. Bahkan kami sering menyalahkan Tuhan. Padahal jauh di dalam hati kami menyadari kamilah yang salah. Tuhan, kami mohon ampun. Ampuni segala dosa kami Tuhan. Kami mau diubahkan lebih lagi. Kami mau Tuhan menjadi hamba-Mu yang berani untuk mengakui segala kesalahan jika memang kami yang melakukan. Kami mau berani mengakui kesalahan kami. Kami mau berani untuk bertobat Tuhan dan tidak melakukan lagi. Kami mau Tuhan berani berkata jujur, terutama terhadap setiap kesalahan yang kami perbuat. Ampuni kami Tuhan Yesus, dan jadikan kami Tuhan anak-anak-Mu yang berani untuk mengakui dengan penuh kejujuran apapun juga yang sudah kami perbuat yang salah di mata-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Orang yang selalu punya alasan untuk membenarkan dirinya sendiri sebenarnya adalah seorang pecundang. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.